chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? Amen? Yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Yeah. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. Some confess. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh sangat baik dan sangat indah Tuhan. Karya-karya-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau satukan pikiran kami Tuhan. Untuk kami mau menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Untuk kami mau memuji-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Sama-sama kita katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala sejenak berdoa. Bapa surga, Tuhan yang limpah dengan rahmat anugerah, memberi kesempatan kami lagi untuk merenung firman Tuhan dalam sapaan gembala. Saat ini Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, kami masih boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, merupakan persiapan kami nanti. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat di rumah masing-masing, pemirsa yang mengikuti siaran streaming online ini dimanapun juga Anda berada, kasih sayang Tuhan yang besar, yang berlimpah, dilimpahkan pada kita sekalian. Adapun pokok renungan firman Tuhan tentang memiliki harta yang lebih baik. Saya ulangi, memiliki harta yang lebih baik. Landasan ayatnya dari Ibrani 10 ayat 34 saya akan bacakan. Ibrani 10 ayat 34 bunyinya demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kalimat kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya, perlu kita pahami dengan betul, ya. Bersukacita tatkala harta kamu dirampas itu tidak mudah. Ketika harta kamu dirampas, kamu bersukacita, ya. Orang yang tidak pernah mengenal apa arti harta yang sesungguhnya, dia akan berduka cita, ya, dia akan sedih kalau hartanya dirampas. Tapi justru di sini kita bisa melihat tatkala harta kamu dirampas, kamu menerima dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Puji Tuhan. Ada satu ayat pembanding, ya, yang tertulis di dalam 2 Korintus, surat Korintus yang kedua pasal yang keempat ayat yang ke-7 ini kita bandingkan. Alkitab berkata harta yang lebih baik,
Itu dua hal yang berbeda, mirip, sama-sama harta. Tapi ada Alkitab menyebutkannya harta begitu saja. Harta dalam bencana tanah liat, dan ada harta yang lebih baik. Pilihan ada di tangan kita. Pandai-pandailah kita ini memilih menjadi orang yang bijak, yang berhikmat. Coba saya ingin bacakan ayat pembanding dari tadi ayat pokok yang kita sudah baca dari Ibrani 10 ayat 34. Memiliki harta yang lebih baik. Coba sekarang kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7, bunyinya begini. Tetapi harta ini, tidak disebut harta yang lebih baik ya, cuma harta. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, bagian A saja. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Di situ disebutkan tentang bejana tanah liat. Apa yang dikemukakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 tadi? Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang dimaksud Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, kalau kita mau lihat asal usulnya bejana tanah liat itu dulunya adalah bejana tanah liat yang sudah rusak. Ya, itu ditulis di dalam kitab Nabi Yeremia. Saya akan bacakan dalam kitab Nabi Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bunyinya begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, ya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi bejana tanah liat itu rusak. Untungnya rusaknya masih dalam tangan penjunan, dalam tangan tukang periuk itu, ya. Bejana tanah liat yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 tadi, itu adalah bejana tanah liat yang punya riwayat. Bejana tanah liat itu rusak. Ya saudara, bukankah itu menggambarkan barangkali kehidupan kita dulu yang rusak, tingkah laku kita rusak, pergaulan kita dengan orang-orang yang rusak, sudah merusakkan banyak hal-hal yang baik dalam kita. Pandai-pandailah kita memilih teman bergaul, pandai-pandailah kita ini berdekatan dengan siapa, itu penting. Pikiran kita bisa juga rusak, termasuk hati kita, ya. Perbuatan kita bisa rusak, langkah-langkah kita rusak, saudara, ya. Hati yang rusak ini yang mengakibatkan disebut hati yang licik. Hati itu rusak. Bejana tanah liat itu tadinya adalah bejana tanah liat yang rusak. Itu terjadi dulu. Oh puji nama Tuhan, kita boleh melihat bagaimana kesabaran daripada tangan penjunan, tangan tukang periuk itu, tatkala bejana itu rusak, lalu bejana yang rusak itu dibentuknya kembali, ya, dibuatnya kembali menjadi bejana yang lain. Nah ini yang kita perlu syukuri. Waktu kita menengok ke masa lalu kita,
Barangkali itulah kehidupan kita dulu. Rusak. Dari pikiran, dari langkah-langkah kita, dari hati kita, pergaulan kita rusak. Tapi kasih sayang Tuhan mau membentuk kita kembali, dikerjakan ulang. Tuhan bekerja lagi dengan tangannya, membentuk lagi menjadi satu bejana tanah liat. Yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 tadi. Bejana tanah liat itu sudah bukan rusak lagi sekarang, saudara ya. Di dalam bejana tanah liat itu Tuhan isi harta. Harta ini, begitu kata Rasul Paulus, kami punyai dalam bejana tanah liat. Oh, bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tatkala masa lalu kita, masa muda kita, ya masa remaja kita, masa kecil kita rusak. Tuhan tidak buang. Bejana yang sudah rusak itu tidak dibuang, tapi dikerjakan ulang, diolah lagi dengan kesabarannya Tuhan, membentuk lagi yang rusak itu menjadi bejana yang lain seperti yang Dia kehendaki. Dan kalau bejana itu sudah menjadi bejana tanah liat lagi, bukan lagi rusak ya. Sebab harta itu tidak dimasukkan dalam bejana tanah liat rusak, tidak. Ya, Rasul Paulus katakan harta ini kami punyai, kami miliki, kami punyai dalam bejana tanah liat, bukan dalam bejana tanah liat rusak. Kalau Tuhan sudah mengadakan perbaikan dalam hidup kita, sudah mengadakan restorasi dalam kehidupan kita, Dia kerjakan kita ulang, Dia bentuk kita lagi seperti yang Dia mau, seperti yang Dia kehendaki, maka kita boleh menjadi bejana tanah liat. Nah, di dalam bejana tanah liat itu Tuhan isi harta. Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Itu baru harta. Ya, saudara, harta ini. Nah, kembali kita kepada ayat pokok tadi dalam Ibrani 10 ayat 34 itu, memiliki harta yang lebih baik. Ya, jadi memiliki harta itu sudah merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang Tuhan isi dalam bejana tanah liat itu, harta ini. Tapi kita tidak berhenti sampai pada harta saja. Alkitab memberikan kepada kita satu peluang emas, satu kesempatan untuk tidak hanya memiliki harta dalam bejana tanah liat, tapi memiliki harta yang lebih baik. Nah, itu sudah ada harta yang lebih baik. Lalu Alkitab juga berbicara kepada kita tentang harta yang sesungguhnya. Nah, ini yang kita perlu renungkan. Sementara itu barangkali kita juga perlu, saya tidak tunjukkan ayatnya sebab ayat ini sudah sangat populer, kita sudah akrab dengan ayat ini. Di mana ada hartamu, di situ juga ada hatimu. Di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Ya, saudara, jadi harta itu ternyata berkaitan dengan hati. Penting kita ini untuk bagaimana kita memandang, pandangan kita tentang harta kita ini. Dan bagaimana pandangan umat Tuhan, gereja Tuhan tentang harta yang sesungguhnya. Kalau ada Alkitab katakan harta yang sesungguhnya, itu memberikan kepada kita indikasi ya, ada harta yang sesungguhnya, ada harta yang tidak sesungguhnya, begitu ya. Supaya kita ini bisa memahami betul, mengerti betul, memahami betul apa arti harta yang sesungguhnya. Ada satu kisah nyata, kisah yang pernah terjadi, bukan dongeng ya, bukan dongeng, saya tidak sedang mendongeng, tapi kisah ini betul-betul terjadi. George W. Truett adalah pendeta yang cukup terkenal di masa lalu. Suatu saat dia diundang makan malam di rumah
seorang yang sangat kaya di kota Dallas, Amerika. Setelah makan, tuan rumah membawanya ke tempat di mana mereka dapat melihat pemandangan areal sekelilingnya. Tentunya ini berada di tingkat berapa dari rumahnya, sebab orang ini adalah orang kaya. Dari tempat yang cukup tinggi itu dia dapat melihat pemandangan areal sekelilingnya. Sambil menunjuk pada sumur-sumur minyak yang ada dalam pandangan mereka, ia berkata sambil menyombongkan diri, 25 tahun yang lalu saya tidak memiliki apa-apa, ya. Kata memiliki itu ya. Ini berkaitan dengan tema pokok kita, memiliki harta yang lebih baik. 25 tahun yang lalu saya tidak memiliki apa-apa. Sekarang sejauh yang dapat Anda lihat, semuanya itu milik saya, ya. Lalu ia melihat ke arah yang berlawanan, ke ladang gandum yang luas sekali, dan berkata, itu semua milik saya. Ia melihat ke timur, ke arah sekawanan lembu sapi yang luar biasa banyaknya, dan berkata, semuanya itu milik saya. Kemudian ia menunjuk ke barat, ke arah hutan yang indah, dan berseru, itu pun semuanya milik saya. Ia berhenti, ya, orang kaya ini berhenti, orang yang sangat kaya ini berhenti mengharapkan Dr. Josh Truett ini memberi pujian kepadanya atas keberhasilannya yang gemilang. Tetapi Josh Truett hanya meletakkan satu tangan di atas pundak pria itu dan menunjuk ke langit dengan tangannya yang lain, lalu berkata, berapa banyak yang Anda miliki di sana? Dia menunjuk ke langit, lalu dia katakan, berapa banyak yang Anda miliki di sana? Di balik langit biru, berapa banyak yang Anda miliki di sana? Coba kita mau renungkan baik-baik. Di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Apabila harta kita itu cuma di bumi ini saja, ya, hati kita juga di bumi. Manakala harta itu kita investasikan, ya, diinvestasikan ke sorga, ya, kehidupan kekal nantinya, hati kita juga ada di sana. Di mana ada hartamu, di situ juga ada hatimu. Kalau harta kita itu kita taruh di bumi ini, ya saudara, kita tidak menginvestasikannya jauh di belakang langit biru ke sorga sana, maka hati kita juga selalu di bumi. Ada harta yang sesungguhnya, kata Alkitab. Yang di bumi ini bukanlah harta yang sesungguhnya. Kitab suci katakan demikian, waktu kita lahir kita tidak membawa apa-apa dalam dunia ini. Sebutir beras pun kita tidak bawa ke dalam dunia ini. Dan waktu Tuhan panggil kita pulang, waktu kematian datang menjemput kita, kita juga tidak membawa apa-apa keluar. Ya, tidak membawa apa-apa keluar. Harta yang kita kumpulkan, ya, kadang-kadang ada anak-anak yang baik, yang berbudi luhur, yang tidak memperebutkan harta orang tuanya. Tapi tidak jarang pula ada anak-anak yang entah karena pergaulannya yang rusak dan sebagainya, jenazah orang tuanya belum lagi dingin, ya, belum cukup dingin, mereka sudah ribut soal berapa banyak harta itu dibagi, berapa banyak. Mereka sudah ribut tentang
harta. Nah, harta yang tidak sesungguhnya inilah, harta yang ada di bumi inilah yang kadang-kadang bisa memecah saudara kandung hanya karena harta, ribut, ya, dan ribut berkepanjangan sampai kemudian anak-anak mereka pun juga bermusuhan satu dengan yang lain. Ada harta yang sesungguhnya, ada memiliki harta yang lebih baik. Harta yang lebih baik yang kita miliki itu adalah kalau kita investasikan langsung ke rumah Bapa di sorga. Itu harta yang lebih baik yang kita nanti akan jumpai di sana. Kegat karat tidak bisa, pencuri pun tidak akan bisa mencuri sampai di sana. Itu investasi yang paling aman. Harta yang kita miliki di bumi ini sesungguhnya haruslah kita pandang sebagai cuma pinjaman sementara, cuma titipan Tuhan sementara. Tuhan ingin melihat kemampuan kita, ketulusan kita dalam mengelola, menempatkan berkat itu, menempatkan harta itu sebaik-baiknya. Kalau kita biarkan harta kita itu menumpuk di bumi terus menerus dan tidak pernah kita berpikir untuk investasikannya ke kehidupan kekal, kepada kerajaan kekal, kepada kekekalan nanti di sorga. Jangan sampai kita nanti satu waktu dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau toh Tuhan izinkan kita masuk dalam langit baru, bumi baru, dalam dunia yang akan datang, kita belum memiliki apa-apa ataupun sangat sedikit harta kita di sana. Sekarang inilah waktunya yang paling baik untuk kita merenung. Kita mau mengelola harta yang Tuhan titipkan atas kita ini bagaimana? Sebaik mungkin. Walaupun kematian belum menjemput kita, tapi berpikirlah ke depan, ya. Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita hidup pada masa kini dan juga mempersiapkan masa depan. Kehidupan yang paling aman, kehidupan yang paling tentram adalah apabila kita investasikan harta kita kepada kekekalan nanti. Taruh hartamu tidak di bumi ini, tapi di kekekalan nanti di sorga sana. Kita investasikan pada kerajaan sorga. Itu berarti kita ini bendahara Tuhan yang baik, bendahara Tuhan yang bertanggung jawab, yang mengelola berkat Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita naikkan satu nyanyian tadi tentang harta itu, ya, tadi kita sudah nyanyikan itu, saya akan berdoa singkat sebentar. Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman ini, kiranya itu mendapat tempat yang baik dalam hati mereka yang mendengarnya, dalam hati jemaat dan dalam hati mereka yang mendengarnya dimanapun mereka berada. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kosong, tapi boleh menghasilkan sesuatu. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tugas hamba-Mu cuma menaburkan benih firman Tuhan, tapi yang mampu menumbuhkan firman itu, yang mampu membuat firman itu tertanam di dalam hati mereka adalah Tuhan. Kami sudah bersyukur pada Tuhan. Tuhan mau mengajak kami bekerja sama. Kami melakukan bagian kami dalam menabur firman. Tuhan mengambil bagiannya, Tuhan menumbuhkan firman itu dan membuat firman itu tertanam dalam hati mereka sekalian. Tuhan, kami mau menggunakan harta kami sebaik-baiknya. Kami tidak memboroskan harta Tuhan untuk kesenangan duniawi kami, hidup keduniawian kami yang memboroskan harta yang Tuhan titipkan. Tapi kami akan menggunakan harta sebanyak-banyaknya, menempatkannya berkat Tuhan sebaik-baiknya, sehingga waktu kami diminta pertanggungan jawab nanti kami mampu memberikan pertanggungan jawab yang baik. Tuhan berkenan atas kami.
Terima kasih Bapak untuk pengertian penjelasan firman Tuhan singkat. Pada saat ini Tuhan mengembangkannya lebih jauh. Hati kami Tuhan ingin sudah berada di sorga. Itu sebabnya kami taruh harta kami di sorga, bukan di bumi ini. Kami mulai belajar mengerti lebih dalam, di mana ada hartamu, di situ juga adalah hatimu. Tuhan, dunia ini dunia jahat, dunia ini akan rusak, dunia ini akan dibinasakan, dunia sekarang ini. Tapi Tuhan janjikan ada dunia yang akan datang nanti. Haleluya. Tuhan, kami mau investasikan harta kami di kekekalan nanti, di dunia yang akan datang nanti, di langit baru dan bumi baru, di sorga, kerajaan sorga, kerajaan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan yang masih kesulitan, belum menemukan tempat sekolah, tempat mereka sekolah nanti di mana. Tuhan, Engkau tolong bimbingan Tuhan supaya mereka mendapatkan sekolah yang baik, di mana mereka boleh belajar juga dengan baik. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebuah nyanyian tadi kita nyanyikan lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berjumpa lagi nanti pada Minggu pagi dalam ibadah online pukul 8.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan.